Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haikal Basit Yanwar dari Universitas Pamulang, ruangan 536. Baik, saya ingin mempresentasikan tentang analisis sebab-sebab permintaan SDM. Yang pertama-tama yang saya ingin bahas yaitu poin-poin berikut. Saya ingin menjelaskan tentang analisis sebab-sebab permintaan SDM. Yang pertama-tama yaitu seiringnya dengan perkembangan perekonomian yang semakin berkembang ke arah sistem perekonomian global, maka penuntut manusia harus dapat berpikir secara global juga baik. Itu berupa perencanaan atau kualitas dari sumber daya manusia itu sendiri. Perencanaan sumber daya manusia secara sistematik perkirakan permintaan dan ketersediaan pekerja di masa depan. Poin yang kedua yaitu perencanaan sumber daya manusia atau kadang-kadang disebut juga perencanaan tenaga kerja, kemungkinan para manajer dan departemen sumber daya manusia untuk mengembangkan rencana pengadaan staf yang mampu menunggu strategi organisasi melalui pengisian jabatan yang lowongannya secara proaktif. Poin yang ketiga yaitu bila organisasi tidak memiliki staf dalam jumlah dan jenis yang tepat, maka tujuan-tujuan strategi operasional dan fungsional tidak mungkin dapat tercapai. Kini semakin banyak para eksekutif atau perusahaan dengan baik sangat esensial bagi keberhasilan strategi keberhasilan jangka panjang. Yang selanjutnya yaitu poin yang keempat, prediksi yang permintaan SDM dalam perencanaan SDM di lingkungan sebuah organisasi pada dasarnya disebabkan oleh berbagai alasan atau sebab-sebab tertentu. Prediksi yang dilakukan tanpa alasan tidak akan menghasilkan SDM yang mampu bekerja secara efektif dan efisien dalam memberikan kontribusi pada usaha organisasi atau perusahaan dalam mencapai tujuan strategis dan mewujudkan visinya. Poin yang kelima yaitu untuk memprediksikan harus didasari alasan yang kuat untuk memastikan bahwa permintaan SDM merupakan kebutuhan objektif atau bukan disebabkan oleh ketidakmampuan menyalahgunakan secara efektif dan efisien dan sudah dimiliki. Menurut ahli permintaan SDM Hadari Nawawi pada tahun 2003, terdapat 3 faktor yang dijadikan sebab-sebab permintaan SDM. Yang pertama-tama yaitu faktor internal, faktor eksternal, dan faktor ketenaga kerjaan. 1. Faktor internal sebagai sebab permintaan SDM. Faktor internal adalah kondisi persiapan dan kesiapan SDM sebuah organisasi atau perusahaan dalam melakukan operasional bisnis pada masa sekarang dan untuk mengantisipasi perkembangan di masa depan. Dengan kata lain, faktor internal adalah alasan permintaan SDM yang bersumberkan dari kekurangan SDM di dalam organisasi atau perusahaan yang melaksanakan bisnisnya yang menyebabkan diperlukan penambahan jumlah SDM. Yaitu adapun alasan ini terdiri dari beberapa faktor-faktor yang ada di bawah ini, yaitu yang pertama-tama faktor rencana strategi dan rencana operasional. Yang kedua yaitu faktor prediksi produk dan penjualan. Yang ketiga yaitu faktor pembiayaan atau cost SDM. Yang keempat yaitu faktor pembukaan bisnis baru atau pengembangan bisnis. Yang kelima yaitu faktor desain organisasi dan desain pekerjaan, faktor keterbukaan dan keikutsertaan manajer. Nah, baik berikut faktor-faktor penjelasan. Yang pertama-tama yaitu faktor rencana strategis, renstra, dan rencana operasional atau renov. Pengadaan SDM di lingkungan sebuah organisasi perusahaan adalah untuk melaksanakan kegiatan bisnis yang terdapat di dalam renov sebagai penjabaran dari sentra. Dengan demikian berarti renov dan sentra merupakan penyebab utama yang terpenting dalam prediksi permintaan. Yang kedua yaitu faktor prediksi dan penjualan. Prediksi itu pada dasarnya merupakan prediksi laba yang dapat diraih dengan mempergunakan jumlah dan kualitas SDM yang sudah dimiliki organisasi sekarang. Yang ketiga yaitu faktor anggaran atau pembiayaan SDM. Dalam perencanaan SDM sangat dipengaruhi oleh anggaran atau pembiayaan SDM yang dapat disediakan organisasi dari laba kooperatif yang berkelanjutan dan kondisi itu
organisasi dalam bekerja. Jawab Benyamin bahwa upah gaji tetap setiap karyawan sebagai karyawan tetap dapat dibayar secara berkelanjutan. Yang keempat yaitu faktor bisnis baru. Bisnis baru di lingkungan sebuah organisasi pada dasarnya berarti pengembangan jenis produk dengan menggunakan teknologi yang dimiliki belum dipergunakan secara maksimum. Kondisi itu dapat dilakukan apabila dari hasil survei pasar diperoleh, informasi masih terdapat konsumen potensial dalam jumlah yang cukup besar. Yang kelima yaitu faktor struktur organisasi dan desain pekerja. Struktur organisasi yang terdiri dari unit-unit yang kerja disebut divisi departemen dalam yang tersusun secara vertikal atau horizontal. Pada tahap awal berpengaruh pada prediksi jumlah manajer atau pemimpin yang harus dikerjakan. Yang keenam yaitu faktor keterbukaan dan ikut serta para manajer. Pada dasarnya, faktor ini berkenan dengan ketenagakerjaan kebijaksanaan manajer puncak pengimplementasikan kerja para manajer untuk kerja sebagai pembantunya. Baik, selanjutnya yang kedua yaitu faktor eksternal sebagai sebuah permintaan SDM. Faktor eksternal adalah kondisi lingkungan bisnis yang berada di luar kendali perusahaan yang mempengaruhi rencana strategis dan rencana operasional sehingga langsung atau tidak langsung mempengaruhi pada perencanaan SDM. Faktor eksternal tersebut pada dasarnya dapat dikategorikan sebagai atau alasan permintaan SDM di lingkungan sebuah organisasi atau perusahaan. Sebab atau alasan terdiri dari beberapa faktor-faktor yang ada di bawah ini, yaitu yang pertama-tama faktor ekonomi nasional dan internasional global, dan yang kedua yaitu faktor sosial, politik, dan hukum, yang ketiga yaitu faktor teknologi, yang keempat yaitu faktor pasar tenaga kerja dan pesaing. Berikut tentang penjelasan faktor-faktor tersebut. Yang pertama-tama yaitu ada faktor ekonomi nasional dan internasional atau global. Poin yang pertama yaitu faktor ini pada dasarnya berupa kondisi yang kecenderungan pertumbuhan ekonomi dan moneter nasional atau internasional yang mempengaruhi pada kegiatan bisnis setiap dan semua organisasi perusahaan. Dalam kenyataan pengaruh dan berpotensial terjadi adalah kondisi ekonomi internasional berpengaruh pada tren pertumbuhan ekonomi nasional dan tidak pernah terjadi sebaliknya. Poin yang kedua, dampak kondisi pertumbuhan ekonomi internasional dan nasional pada sentra dan renov tersebut bagi sebuah organisasi langsung berpengaruh pada prediksi permintaan SDM baik berjumlah maupun kualifikasi dalam perencanaan SDM. Faktor yang kedua yaitu faktor sosial, politik, dan hukum. Ada dua faktor dibagi menjadi dua, yaitu faktor sosial. Faktor ini diartikan sebagai kondisi kehidupan bersama di lingkungan suatu masyarakat yang menggambarkan merata atau tidak tingkatnya kesejahteraan anggota sebagai hasil interaksi sosial antara individu dan individu dengan kelompok sosial termasuk juga dengan organisasi di bidang bisnis. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu faktor politik. Faktor politik ini sangat menyangkut kondisi dengan mengembangkan politik nasional internasional yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi pada kondisi kehidupan sosial ekonomi masyarakat di suatu negara dan kondisi moneter nasional. Poin yang kedua, politik dan negara atau nasional. Poin yang ketiga yaitu dari situasi sibilisasi pemerintahan suatu negara sangat memerlukan stabilitas di semua di bidang khususnya stabilitas politik agar dapat melaksanakan pembangunan untuk mensejahterakan kehidupan rakyat. Dari sisi lain, pemerintah suatu negara harus menciptakan stabilitas kehidupan di semua bidang, terutama di bidang politik, agar memperoleh kondisi yang kondusif bagi rakyat dalam mewujudkan produktivitas dan berprestasi yang akan menunjang pelaksanaan tugas dan stabilitas pemerintah secara keseluruhan. Dari uraian di atas berarti organisasi bisnis dalam pertahankan dan mengembangkan eksistensi sangat memerlukan kondisi untuk suatu negara yang mengisi stabilitasi
politik, maupun ekonomi, sosial budaya, ketertiban, dan keamanan yang dinamis di negara operasional bisnisnya. Dengan kondisi seperti ini, maka setiap organisasi akan semakin meningkatkan kebutuhan untuk mendapatkan SDM yang harus diprediksi di dalam perencanaan tersebut masing-masing. Poin yang selanjutnya yaitu politik internasional global. Politik internasional global pada dasarnya berarti kemampuan dan kebijakan pemerintahan suatu negara dalam memelihara dan mengembangkan dinamika hubungan bilateral dengan negara-negara lain di seluruh dunia. Politik internasional tergantung pada cara pemerintahan dan rakyatnya suatu negara merespon kondisi politik negara lain, baik bersifat menguntungkan maupun yang menekan dan dapat merugikan. Pengaruh positif atau negatif setiap pertumbuhan ekonomi dan moneter negara akan mempengaruhi sentra dan renov organisasi di bidang bisnis. Dampak yang harus dihindari pengaruh itu akan mengaruhi pula secara langsung pada pemerintahan SDM dalam perencanaan SDM setiap dan semua organisasi di negara berkembang. Yang C, faktor hukum. Poin yang pertama yaitu semua ketentuan hukum sangat mempengaruhi terhadap prediksi permintaan SDM di dalam perencanaan SDM secara pengembangannya eksistensi perusahaan sangat tergantung pada kemampuan organisasi mengetahui misalnya prediksi permintaan SDM sebagai bekerja tingkah bawah dan penengah bawah sangat dipengaruhi jumlah oleh kemampuan organisasi yang dalam membayar upah berdasarkan ketentuan UMR atau UMP. Yang selanjutnya yaitu hukum internasional. Hukum internasional adalah komitmen antara dua atau bahkan seluruh negara di dunia atau antar satu negara dengan badan internasional yang memiliki kekuatan dan kekuasaan yuridis formal. Salah satu contohnya yaitu dalam bidang ekonomi adalah ketentuan mengenai perdagangan bebas. Hukum internasional sangat besar mengaruhi pada kegiatan bisnis, eksistensi organisasi bisnis yang pada gilirannya mempengaruhi pula pada prediksi permintaan SDM dari segi kualifikasi. Dalam perencanaan SDM diantaranya adalah kualifikasi SDM yang memiliki kemampuan melaksanakan bisnis internasional secara efektif dan efisien. Yang C, faktor kemajuan perkembangan ilmu dan teknologi. Ilmu dan teknologi yang sangat pesat kemajuannya di perkembangannya pada akhir abad 20 akan terus berkelanjutan sepanjang abad 21 sekarang ini. Dunia usaha atau lingkungan bisnis tidak mungkin berlambat atau menghentikan perkembangan yang kemajuan tersebut karena pelakuannya adalah para ilmuwan di lingkungan lembaga-lembaga ilmiah termasuk perguruan tinggi. Banyak penemuan-penemuan baru yang berhubungan langsung dengan tidak langsungnya dengan kegiatan bisnis dan diantaranya berupa peralatan kerja berteknologi canggih untuk usaha mengadaptasikan perubahan kemajuan teknologi yang sangat mempengaruhi langsung pada prediksi permintaan SDM terutama dari kualifikasinya dalam membuat perencanaan SDM. D. Faktor pasar tenaga kerja dan perusahaan pesaing. Pasar tenaga kerja adalah area geografis yang memiliki persediaan atau suplai tenaga kerja atau TK yang dibutuhkan di sebuah perusahaan. Area geografis pertama yaitu kabupaten atau provinsi. Jika tidak sesuai dengan kebutuhan demand SDM maka diperluas menjadi pasar tenaga kerjaan nasional atau domestik. Bahkan untuk perusahaan multinasional dapat diperluas sebagai pasar TK internasional. Menggunakan pasar TK berlangsung dua arah atau merupakan interaksi antara D dan S karena dari satu sisi ketersediaan calon pekerjaan sebagai mencari pekerjaan, sisi lain terdapat pekerjaan atau perusahaan yang mencari pekerjaan. Hasil interaksi dua arah ini disebut ratio atau seleksi berupa baik rasio seleksi dengan rumus perbandingan antara sama dengan jumlah pekerjaan yang membutuhkan pekerjaan atau jabatan atau pekerjaan kosong
Jumlah pekerjaan yang membutuhkan pekerjaan atau pelamar, misalnya rasio seleksi 1:20, artinya satu jabatan atau pekerjaan kosong diminati 20 orang pelamar. Rasio seleksi mungkin saja sangat kecil seperti 1:2 atau 1:4, tetapi mungkin juga cukup besar seperti 1:100 atau 1:1500. Rasio seleksi menggambarkan persediaan S atau TK. Baik, selanjutnya. Yang pertama-tama yaitu jika rasio seleksi kecil menunjukkan bahwa di pasar TK sulit diperoleh SDM yang dibutuhkan untuk mengisi pekerjaan jabatan yang ditawarkan. Dalam kondisi ini perusahaan perlu mempertimbangkan perluasan pasar TK-nya, tidak terbatas lokal tetapi mencakup TK nasional atau domestik. Yang kedua yaitu yang B, sebaliknya jika rasio seleksi besar menunjukkan bahwa di pasar TK tersedia banyak SDM yang dibutuhkan untuk mengisi jabatan pekerjaan yang ditawarkan. Rasio seleksi butuh pertimbangan atau prediksi untuk 1 atau 2 tahun mendatang untuk memenuhi SDM dalam perencanaan SDM tahun-tahun berikutnya. A. Rasio seleksi kecil menggambarkan persediaan SDM sedikit atau langka untuk suatu pekerjaan atau jabatan yang berarti. Yang pertama-tama, kualifikasi keterampilan atau keahlian yang diprediksi dalam PSDM tidak tersedia di pasar TK. Yang kedua, jabatan pekerjaan yang ditawarkan terlalu rendah posisi atau jenjangnya dalam struktur organisasi perusahaan, sedangkan tanggung jawab berat sehingga tidak diminati oleh pelamar yang memenuhi kualifikasi sesuai yang diterapkan. Yang ketiga yaitu upah atau gaji yang ditawarkan untuk jabatan atau pekerjaan kosong akan diisi terlalu rendah, tidak sebanding dengan volume beban kerja yang harus dilaksanakan. Yang keempat yaitu pelamaran yang memenuhi kualifikasi untuk jabatan atau pekerjaan kosong lebih tertarik pada tawaran perusahaan pesaing yang lebih baik dalam pelaksanaan kualitas kehidupan kerja atau quality of work life. Baik, berikut dari presentasi saya. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.